Oke, baik, kanca muda semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pengenalan kuliah dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nama saya Catur Sugianto dan kali ini saya akan memperkenalkan apa itu ekonomika pertanian. Kalau dari definisinya gitu, kalau kita ambil dua tokoh besar dari ekonomi pertanian, maka beliau mengatakan ekonomi pertanian itu bagian dari ilmu pertanian yang membahas bagian ekonominya, jadi aspek ekonominya. Sementara Prof. Mobiarto yang ekonom itu menjelaskan bahwa ekonomi pertanian itu bagian dari ilmu ekonomi umum yang diterapkan di dalam aspek pertanian, baik itu sisi mikro maupun sisi makro gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dua beliau itu samalah yang dibahas gitu ya. Di ekonomi pertanian kita mempelajari masalah ekonomi mulai dari produksi, misalnya bagaimana petani memilih teknologi pertanian, apakah memilih pupuk organik, bagaimana masalah limbah dan seterusnya. Itu di sisi produksi. Kemudian kalau pemasaran produk pertanian misalnya kita bahas mengenai rantai pasok, mulai dari farm, dari pasar di sawah pertanian sampai kepada meja kita sebagai konsumen gitu. Jadi ada banyak pihak yang terlibat di situ, apakah itu prosesor, apakah itu packager, apakah itu mereka yang mentransport produk pertanian dari satu tempat ke tempat lain dan sebagainya. Kemudian bisa masalah manajemen usaha tani dan agribisnis, misalnya pilihan-pilihan mengenai apakah petani itu akan melakukan kontrak, misalnya peternak ayam dengan supplier obat-obatan misalnya, atau membentuk koperasi, memilih kerjasama dengan tengkulak, dengan mereka yang memproses produk pertanian dan seterusnya ya. Kemudian kita juga tidak lepas dari masalah internasional. Kita tahu bahwa produk pertanian itu berpindah atau diperjualbelikan di pasar internasional. Kelapa sawit kita ekspor ke Eropa misalnya, atau kita juga mengekspor beras dan juga mengimpor beras dari Thailand, dari Vietnam dan seterusnya. Jadi masalah internasional itu juga melibatkan dibahas di dalam ekonomi pertanian. Apalagi kalau kita ekspor, maka kita harus membahas misalnya standar produk kita seperti apa, standar processing seperti apa dan seterusnya. Banyak buah-buahan kita hasilkan dan kita ingin mengekspor ke luar negeri misalnya, manggis, salak, seperti itu. Kemudian juga mencakup kebijakan ekonomi pertanian. Jadi misalnya bagaimana kita mengangkat, meningkatkan penghasilan petani misalnya, bagaimana memberikan subsidi, memberikan kredit, memperkenalkan teknologi kepada petani melalui penyuluh, melalui media sosial yang lain dan seterusnya. Itu adalah dari sisi kebijakan. Bisa juga masalah infrastruktur pertanian misalnya, di masalah irigasi, apakah kita akan membangun embung dan seterusnya. Itu kita bahas di dalam kebijakan. Kemudian secara umum ya pembangunan pertanian, kita tahu pertanian tidak lepas dari pedesaan, maka pembangunan desa itu adalah bagian dari kita membahas ekonomi pertanian. Jadi itu overall kira-kira apa yang kita bahas di pertanian. Kita menyisihkan konsumen atau pemakai produk pertanian karena akan terlalu luas kalau kita masukkan di dalam ekonomika pertanian. Nah, untuk lebih memperdalam, kita akan membahas ruang lingkupnya. Jadi kalau kita tadi secara global membahas dari produksi sampai pada di meja kita bahkan internasional, maka kalau kita melihat sempit, biasanya produk ekonomi pertanian itu hanya membahas masalah tanaman pangan dan hortikultura, termasuk perkebunan. Tetapi kita tahu kalau kita lihat Indonesia, maka pertanian itu juga harus mencakup apakah itu perikanan, peternakan dan juga kehutanan. Jadi kita akan melihat bisa juga secara luas gitu ya. Oke. Nah,
aplikasi atau kasus-kasus yang kita bahas di ekonomi pertanian, di kelas ekonomi pertanian itu bisa macam-macam, mulai dari produksi sampai kebijakan. Kali ini saya akan memperkenalkan analisis dampak impor daging ayam dari Brasil terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kita tahu ayam pedaging itu salah satu favorit kita. Jadi saya kira tidak ada konsumen kita yang tidak suka gitu ya makan daging gitu ya, daging ayam gitu. Nah, masalah ini kami amati karena satu, sektor pertanian terutama peternakan ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya. Misalnya tahun 2018 itu 1,56% kontribusi peternakan itu di dalam seluruh produk domestik bruto kita. Kemudian kalau kita hanya bagian dari pertanian saja seluruhnya sektor pertanian, maka peternakan itu memberikan kontribusi 12%. Jadi cukup besar. Apalagi kalau ditambah bagaimana jumlah dari pihak yang terlibat atau para peternak itu ada 20,86% dari total pekerja di sektor pertanian. Nah, jangan lupa ayam, sapi, kambing, telur itu adalah sumber protein hewani. Nah, kalau kita spesifik pada ini ayam, maka data menunjukkan bahwa sampai September 2018 itu konsumsi daging kita itu kira-kira setengah kilo per kapita per bulan. Jadi kita cukup banyak makan daging. Daging ayam lebih banyak dikonsumsi daripada daging sapi ternyata. Daging sapi itu hanya 1/5-nya. Jadi kalau kita lihat data dari BPS tahun 2019 untuk konsumsi per minggu, maka inilah. Ini adalah konsumsi daging ayam kita 42,15%, sementara daging sapi 37%. Yang lain ya kurang dari 10% lah gitu ya. Jadi itulah pentingnya daging ayam ras yang akan kita bahas kali ini. Tidak hanya di sektor produksi, tapi juga ada di meja makan kita gitu ya. Pentingnya seperti itu. Nah, secara nasional sebenarnya kita sudah surplus. Kalau yang biru itu adalah produksi, yang orange itu adalah konsumsi, maka sejak tahun 2013 misalnya kita itu sudah surplus. Artinya apa? Produksi dalam negeri melebihi konsumsi kita, sehingga kita bisa mengekspor produk ayam daging kita ke luar negeri gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi kita mengekspor, tetapi di sisi lain kita tahu struktur industri ayam pedaging kita itu ada pengusaha besar yang mensuplai anak ayam sampai obat-obatan dan juga pakan, dan juga peternak-peternak kecil yang punya 2.500, 2.000 ekor ayam di kandangnya. Jadi mereka ini kontrak dengan pedagang peternak besar tadi yang mensuplai obat-obatan dan seterusnya, misalnya apakah itu Jarong Pokpan, Japa Konfit, Wonokoyo dan sebagainya. Dia adalah beberapa contoh saja. Itu struktur peternakan kita. Jadi ada yang besar beberapa, tapi ada banyak yang kecil. Nah, sejak tahun 95 kita itu meratifikasi, jadi ikut di dalam anggota World Trade Organization, jadi organisasi perdagangan internasional. Artinya apa? Kita harus mengikuti. Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan perdagangan bebas. Pintu kita terbuka gitu ya, pintu ekspor dan impornya terbuka. Nah, bagi sektor peternakan surplus kita itu bagus karena kita bisa mengekspor dengan bebas gitu ya, karena sebagai anggota WTO. Tetapi di sisi lain, kalau negara lain berkeinginan untuk menjual ke Indonesia seperti Brasil kasusnya, ya kita tidak boleh menyetop begitu. Nah, jadi kita punya konflik ini, kita pengen membuka supaya kita mengekspor, tetapi di sisi lain Brasil yang salah satu raksasa produsen ayam pedaging internasional itu pengen juga masuk. Nah, kita punya konflik karena kita pengen melindungi
peternak kita di dalam negeri dari ancaman pesaing dari luar negeri tentu saja. Tetapi kita sudah sepakat untuk teken kontrak terbuka. Jadi bagaimana? Nah, Brasil tentu saja tidak suka kalau produknya dihambat untuk masuk ke pasar Indonesia, sehingga beberapa bulan yang lalu, saya kira Oktober, November atau Desember itu mereka berhasil untuk fight di forum WTO, sehingga kita Indonesia harus membuka pintu impor dari Brasil. Nah, itu yang kita hadapi. Ya, topik dari penelitian kita seperti ini. Jadi di satu sisi kita surplus, kita sudah bisa mengekspor, tetapi kita akan masuk kemasukan daging baru dari Brasil. Jadi kalau kita kalah bersaing, ya nanti peternak kita yang akan kena gitu ya. Ya meskipun ada juga yang suka, siapa tahu nanti kalau kita makan daging ayam dari Brasil, kita bisa main sepak bola lebih baik kan begitu. Jadi ya, tapi ya kita nggak tahu lah ini. Jadi kita ingin tahu bagaimana dampak penghambatan tarif impor itu. Jadi kita menahan impor dari Brasil itu terhadap peternak kita. Nah, itu dari fakta. Dari segi literatur bagaimana? Jadi dari literatur ternyata memang tidak ada hasil yang konklusif gitu ya. Kalau kita menghapus hambatan impor artinya free, liberalisasi begitu, ada yang mengatakan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonominya bisa tumbuh. Itu sekelompok peneliti ada seperti itu. Di sisi lain bisa juga berdampak negatif. Karena apa? Ada persaingan sehingga kita mungkin kalah, jadi ada yang tersingkir dan seterusnya. Jadi bisa juga menyebabkan perekonomian dalam negeri akan berkurang. Nah, ya itu adalah salah satu motivasi untuk melihat kalau di Indonesia khususnya masalah ayam berdaging seperti apa. Apakah termasuk yang di atas atau yang di bawah. Jadi ada dua alasan kita membahas masalah liberalisasi dari pasar daging ayam kita. Bagaimana dampaknya kepada petani atau peternak terutama, apakah kita akan masuk dalam golongan yang di atas, jadi akan menjadi semakin tumbuh atau malah berkurang kesejahteraannya. Nah, kalau kita buat model sederhana, kita tahu kita sering menggunakan model itu pasar produk pertanian khususnya untuk pedaging itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kalau ini adalah penawaran dari peternak gitu ya. Dari peternak kan tidak langsung ke konsumen, tetapi kemudian ke prosesor gitu ya. Jadi dari peternak-peternak itu kemudian dagingnya diolah atau dikirim ke perusahaan besar untuk disembelih dan kemudian di packing dan seterusnya. Jadi tidak langsung ke peternak tetapi ke prosesor. Dengan demikian ini sisi produsennya. Dari sisi permintaan seperti apa? Kita tidak konsumen tidak pernah pergi ke kandang untuk beli ayam kan. Jadi maka dari kandang itu yang memiliki permintaan atau yang membeli itu adalah prosesor tadi. Jadi ini adalah permintaan prosesor dan kemudian dari prosesor itu kita konsumen bisa mendapatkan produk itu di pasar, supermarket dan sebagainya. Nah, jadi ada double demand dan double supply seperti ini. Nah, seberapa bagus pasar processing ini tergantung ini marginnya, selisih antara harga di produsen di peternakan peternak dengan harga yang di retail atau di pasar di konsumen. Ini adalah margin pemasarannya seperti itu. Nah, dengan model seperti itu, apa yang terjadi kalau kemudian kita membuka gerbang impor kita sehingga daging dari Brasil masuk, kan begitu. Nah, kita buat model seperti ini. Ini adalah supply, tetapi supply daging yang sudah siap kita beli sebagai konsumen untuk konsumsi gitu ya. Jadi ini supply daging ketika
kita masih menahan impor dari Brasil. Ini supply-nya. Sementara kalau yang dari Brasil kita buka itu yang biru ini. Nah, jadi ini supply domestik plus kuota itu dari Brasil. Ya. Nah, ini adalah demand-nya konsumen kita. Jadi kita langsung di pasar dagingnya. Nah, kalau kita impor ada daging dari pasar dunia masuk, mestinya harga di pasar dunia itu lebih rendah dari harga di dalam negeri sehingga pasar masuk. Nah, kenapa ini horizontal? Karena kita menganggap kita sebagai bagian dari pasar internasional itu kita price taker, sehingga berapapun kita impor harganya akan tetap sama karena supply di pasar dunia akan jumlahnya banyak sekali. Nah, jadi ringkasnya kalau kita membuka impor dari Brasil itu supply-nya tidak lagi yang hitam ini, tetapi kita ketambahan masuk dari Brasil jadi yang biru, sehingga pasar Indonesia kemudian di sini keseimbangannya tidak lagi yang di atas ini. Nah, daerah yang diarsir itu adalah daerah sebagai ukuran perubahan welfare yang dialami oleh konsumen dan juga produsen atau penjual. Welfare-nya apa? Kalau konsumen ya surplus konsumen. Kita tahu di ekonomi mikro kita menggunakan tolak ukur kesejahteraan konsumen itu dengan surplus konsumen. Tetapi kalau di sisi produsen, surplus produsen itu adalah sebenarnya profit atau labanya. Nah, masuknya daging dari Brasil itu mendorong supply ke kanan sehingga harga di dalam negeri turun. Jadi ringkasnya dengan membuka pasar impor kita akan pasokan dari daging akan semakin banyak, harga di dalam negeri akan turun. Nah, untuk menganalisis itu sebenarnya seberapa dampaknya, kami menggunakan sekian macam data, mulai dari konsumsi per kapita, produksi, harga daging ayam ras di tingkat konsumen, harga ayam ras hidup di tingkat produsen atau peternak, kemudian harga daging sapi sebagai substitut dari daging ayam, kemudian harga jagung ini untuk mempengaruhi supply karena ini sebagian besar dari produksi ayam pedaging itu menggunakan jagung sebagai pakan. Kemudian pendapatan real per kapita untuk menunjukkan tingkat konsumsi nanti, jumlah penduduk dan juga curah hujan, karena ini curah hujan akan berpengaruh terhadap proses produksi. Nah, ini adalah gambaran data yang kita pergunakan. Nah, dengan menggunakan data itu kita estimasi fungsi permintaan, kita estimasi fungsi supply dan juga margin tadi yang sudah ada di gambar itu. Tidak saya tunjukkan modelnya, nanti Anda bisa menghubungi departemen untuk berdiskusi lebih lanjut, tapi saya akan langsung ke dampaknya gitu, seperti apa dari sisi konsumen. Kita tahu tadi harga di dalam negeri akan turun, maka harga yang dibayar konsumen juga semakin murah gitu ya. Dengan data yang kami gunakan tadi, ini data yang tadi, maka harga yang dibayar oleh konsumen itu turun 36% gitu ya. Atau kira-kira ya 13.000 per kilogram. Jadi harga turun dari 37 ke 23.000 per kilogram. Dari sisi produsen seperti apa? Dengan turunnya harga itu, harga yang diterima oleh produsen itu turun 20,53%. Jadi itu kan kita ada margin tadi. Jadi yang diterima peternak itu turun dari 28.000 menjadi 22.000. Jadi kalau tadi menguntungkan konsumen karena memperoleh harga yang lebih rendah, maka ini merugikan peternak karena harga yang dia peroleh itu menjadi lebih rendah ya. Nah, bagaimana secara total ini ringkasnya. Jadi harga di tingkat konsumen turun dari 37 menjadi 23, harga di tingkat peternak itu turun dari 28 menjadi 22, jadi ada selisih 8,9 gitu ya, atau
Kalau semula marginnya 8,9, selisih antara harga konsumen dengan produsen, ini margin secara kasar, maka marginnya sekarang turun tinggal 1.222 rupiah per kilogramnya. Jadi kita punya istilah kalau marginnya semakin kecil itu artinya pasarnya semakin kompetitif. Ya, tidak aneh karena pemainnya bertambah, masuklah pemain dari Brasil, bukan pemain sepak bola tetapi pemain ayam pedaging. Jadi inilah ada contoh pemain ayam pedaging dari Brasil. Jadi itu dari sisi harga. Kalau kita lihat kesejahteraannya dari surplus konsumen dan surplus produsen tadi seperti apa? Baik, jadi kalau kita total gitu ya, permintaan awal sebelum masuk daging dari Brasil itu kita itu mengkonsumsi, ini angkanya panjang sekali. Jadi 1,4 miliar kilogram. Aduh, udah berapa ton lah sudah gitu ya. Ini angkanya 9, jadi 1,4 miliar. Kemudian konsumen konsumsinya naik menjadi 2,03 miliar kilogram. Total seluruh nasional gitu ya, dengan menggunakan data yang kita berikan tadi. Jadi penurunan harga akan membuat konsumen mengkonsumsi daging semakin banyak. Jadi kita makan daging ayam semakin banyak. Bagaimana dengan produsen? Penurunan harga, maka ini adalah produksinya sebelum daging dari Brasil masuk, jadi 2,2 miliar kilogram, kemudian turun jadi hanya 2,038 miliar kilogram. Jadi akan menyebabkan penurunan harga yang membuat peternak menjadi lebih enggan untuk memproduksi ayam ras hidup. Jadi produksinya akan berkurang. Nah, kalau kita hitung secara welfare tadi, surplus konsumen dan surplus produsen, maka dari penurunan produksi, penambahan konsumsi itu dari sisi konsumen itu terjadi perubahan surplus konsumen. Sebesar 23, nah yang angkanya panjang lagi nih, 23,5 miliar. Miliar, yes. Oke. Oh, triliun, ya. 1, 2, 3, 4, 12. 23,5 triliun itu adalah perubahan surplus konsumen. Jadi detailnya ini, rata-rata peningkatan surplus setiap masyarakat itu Rp88.000 dalam 1 tahun. Nilainya karena harga murah tadi, sudah harganya murah, konsumsinya lebih banyak. Dari sisi produsen itu turun sebesar 115 juta untuk setiap peternak dalam 1 tahun. Nah, netonya dari yang surplusnya tambah, kemudian ada yang surplusnya berkurang itu, netonya terjadi kenaikan surplus sebesar 9,7 triliun. Jadi dengan membuka pasar dalam negeri untuk impor daging dari Brasil itu, sebenarnya kita termasuk yang kategori yang di atas tadi. Jadi terjadi peningkatan welfare, peningkatan kesejahteraan sebesar 9,7 triliun rupiah dalam 1 tahun. Nah, tinggal kemudian PR-nya adalah kan ada konsumen yang diuntungkan dan ada produsen yang dirugikan. Jadi 9,7 itu bagaimana membaginya tidak dibahas dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini sampai pada mengidentifikasi siapa yang menang, kelompok konsumen yang mendapatkan keuntungan, siapa yang kalah, kelompok produsen yang mendapatkan rugi karena ada pesaing masuk dari Brasil. Tetapi secara neto Indonesia mendapatkan 9,7 triliun. Tinggal mau diapakan? Terserah pemerintah tentu saja. Mau menjadi kebijakan baru bagaimana menolong sektor peternakan atau yang lain. Penelitian ini sampai pada menghitung siapa yang kalah, siapa yang menang secara total. Nah, kita tahu peternak kita adalah peternak kecil-kecil, jadi pasti memerlukan keperbiakan dari pemerintah, dan kita juga tahu
kita masih ekspor daging ayam ke luar negeri. Jadi meskipun tadi harga di dalam negeri turun, kita masih bisa ekspor. Jadi mungkin dugaan saya sampai sekarang peternak besar masih bisa menikmati karena mereka masih bisa ekspor, sementara peternak kecil lah yang harus kita lindungi karena dia tidak punya alternatif kecuali menjual pada perusahaan yang besar. Itu adalah perkenalan mengenai ekonomi pertanian dengan kasus pasar ayam pedaging. Mudah-mudahan menarik bagi Anda untuk mendalami ilmu ekonomi dan bergabung dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sampai jumpa Kancak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.